Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Ramadan dengan NIM 105401822. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi salah satu tugas final manajemen pendidikan di sekolah dasar. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Sirajuddin SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah manajemen pendidikan di sekolah dasar. Disimak ya videonya. Baik, materi yang pertama yaitu konsep dasar manajemen pendidikan. Manajemen pendidikan adalah suatu lapangan dari studi dan praktik yang terkait dengan organisasi pendidikan, sehingga diharapkan melalui kegiatan manajemen pendidikan tersebut tujuan pendidikan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Manajemen pendidikan dalam Kamus Bahasa Belanda Indonesia disebutkan bahwa istilah manajemen berasal dari administrasi, yang berarti tata usaha. Materi kedua yaitu fungsi-fungsi administrasi dan manajemen pendidikan. Administrasi adalah proses penyelenggaraan kerja untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan. Kerja dapat terselenggara dengan baik sehingga tujuan yang dikehendaki dapat tercapai bila ada orang yang menyelenggarakan. Ada beberapa istilah yang sering disamakan dengan istilah administrasi pendidikan. Misalnya, manajemen pendidikan, administrasi sekolah, dan supervisi pendidikan. Dalam penggunaannya secara umum, administrasi sering diartikan sama dengan manajemen. Hal ini disebabkan karena banyaknya kesamaan fungsi dan proses administrasi dan manajemen pendidikan. Adapun fungsi-fungsi administrasi pendidikan adalah yang pertama, perencanaan, menyusun rencana kegiatan dan program pendidikan. Yang kedua, pengorganisasian, mengatur dan membagi tugas serta sumber daya untuk mencapai tujuan pendidikan. Yang ketiga, pelaksanaan, melaksanakan rencana dan kebijakan yang telah disusun. Yang keempat, pengawasan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan program pendidikan untuk memastikan keberhasilan. Yang kelima, penyusun laporan, menyusun laporan mengenai perkembangan dan hasil yang dicapai. Materi yang ketiga yaitu ruang lingkup administrasi dan manajemen pendidikan. Ruang lingkup administrasi pendidikan mencakup pengelolaan kegiatan pendidikan seperti perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi untuk mencapai tujuan pendidikan. Ini melibatkan pengaturan sumber daya manusia, keuangan, dan sarana prasarana di lembaga pendidikan. Ruang lingkup manajemen pendidikan lebih luas, mencakup perencanaan strategis, pengambilan keputusan, serta koordinasi berbagai elemen pendidikan, seperti pengajaran kurikulum, kebijakan, dan hubungan antara sekolah, masyarakat, dan pemerintah, untuk meningkatkan kualitas pendidikan secara keseluruhan. Baik, materi yang keempat, struktur organisasi dalam suatu lembaga. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, dijelaskan bahwa organisasi adalah kesatuan yang terdiri atas bagian-bagian dalam perkumpulan dan sebagainya untuk tujuan tertentu. Organisasi dipandang pula sebagai satuan sosial dan dikoordinasi secara sadar yang tersusun atas dua orang atau lebih, yang berfungsi atas dasar yang relatif terus-menerus untuk mencapai suatu tujuan seperangkat bersama. Untuk mencapai tujuan sebuah organisasi, diperlukan perencanaan yang matang, pengelolaan sumber daya yang efektif, dan kerjasama yang harmonis antara anggotanya. Hal ini mencakup penetapan visi dan misi yang jelas, pembagian tugas yang tepat, serta evaluasi berkelanjutan untuk memastikan setiap langkah yang diambil mendukung tercapainya tujuan tersebut. Dengan pendekatan yang strategis dan kolaboratif, organisasi dapat menghadapi tantangan dan meraih keberhasilan secara berkelanjutan. Materi yang kelima, supervisi pendidikan dan kepemimpinan pendidikan. Supervisi pendidikan adalah serangkaian kegiatan yang dirancang untuk membantu guru dan tenaga pendidik lainnya untuk meningkatkan kualitas pembelajaran serta pengelolaan pendidikan. Supervisi ini mencakup bimbingan, pengawasan, dan evaluasi terhadap proses pembelajaran dengan tujuan meningkatkan kompetensi pendidik, efektivitas pembelajaran,
serta pencapaian tujuan pendidikan. Pendekatan supervisi dapat bersifat klinis, administratif, maupun akademik, tergantung pada kebutuhan dan konteksnya. Adapun unsur-unsur kepemimpinan meliputi visi yang jelas, kemampuan komunikasi yang baik, pengambilan keputusan yang efektif, serta empati dan dukungan terhadap anggota tim. Materi yang keenam, kepala sekolah sebagai administrator dan supervisor. Kepala sekolah sebagai administrator berperan dalam mengelola seluruh aspek administratif di sekolah. Tugasnya meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi kegiatan sekolah. Ia bertanggung jawab memastikan manajemen sekolah berjalan efektif seperti pengelolaan kurikulum, keuangan, sarana prasarana, dan tenaga kependidikan guna mendukung tercapainya tujuan pendidikan. Kepala sekolah sebagai supervisor berperan dalam membimbing, memantau, dan mengevaluasi kinerja guru serta tenaga kependidikan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Peran ini mencakup pemberian masukan, pendampingan, dan pelatihan bagi guru agar lebih profesional serta memastikan proses pendidikan berjalan sesuai standar dan mencapai tujuan yang diharapkan. Materi yang ketujuh, peranan guru dalam manajemen pendidikan dan manajemen konflik. Guru memiliki peran penting dalam manajemen pendidikan, yaitu sebagai perencana, pelaksana, dan evaluator pembelajaran. Mereka bertanggung jawab menyusun rencana pembelajaran, mengelola kelas secara efektif, serta mengevaluasi hasil belajar siswa. Selain itu, guru juga berperan dalam pengembangan kurikulum, pembinaan karakter siswa, dan mendukung tercapainya tujuan pendidikan melalui kolaborasi dengan pihak sekolah dan orang tua. Adapun faktor-faktor yang menghambat manajemen peserta didik adalah yang pertama, kurangnya sarana dan prasarana. Yang kedua, rendahnya kompetensi tenaga pendidik. Yang ketiga, minimnya komunikasi dengan orang tua. Dan yang keempat, jumlah siswa yang terlalu besar. Yang kelima, kedisiplinan siswa yang rendah. Yang keenam, keterbatasan anggaran. Yang ketujuh, kebijakan yang kurang mendukung. Selanjutnya, materi yang kedelapan, yaitu manajemen strategi peningkatan mutu pendidikan. Manajemen strategi peningkatan mutu pendidikan adalah proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Strategi ini melibatkan pengembangan kurikulum, peningkatan kompetensi guru, pengelolaan sarana dan prasarana, penerapan metode pembelajaran inovatif, serta evaluasi berkelanjutan. Selain itu, kolaborasi antara sekolah, orang tua, dan masyarakat juga menjadi kunci untuk mendukung tercapainya mutu pendidikan yang lebih baik. Baik, materi yang terakhir, pengambilan keputusan dan pemecahan masalah. Pengambilan keputusan dan pemecahan masalah adalah proses yang digunakan untuk membuat pilihan terbaik dalam menghadapi tantangan atau situasi tertentu. Pengambilan keputusan melibatkan identifikasi masalah, pengumpulan informasi, analisis alternatif, dan memilih solusi yang paling efektif. Sementara pemecahan masalah adalah langkah-langkah untuk mengatasi hambatan atau kesulitan dengan cara yang terstruktur, kreatif, dan logis. Keduanya sangat penting dalam mencapai tujuan dan mengelola situasi yang kompleks. Demikianlah video materi manajemen pendidikan di sekolah dasar. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, selamat datang di kampus Universitas Muhammadiyah Makassar. Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar adalah kampus yang sudah meraih predikat unggul yang memiliki 48 program studi dan 7 fakultas. Yuk mari bergabung di Universitas Muhammadiyah Makassar, khususnya di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, program studi pendidikan guru di sekolah dasar.